Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 5 dan ayat 6 akan kita renungkan bersama. Bunyinya demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya faktor apa saja sih yang menentukan suatu keberhasilan, biasanya kita atau orang akan menjawab, 1, banyak belajar dari pengalaman. 2, jam terbang, maksudnya berapa lama dia menekuni sesuatu itu. Semakin lama dia menekuni, diasumsikan akan membuat orang itu semakin ahli, semakin ekspor dan semakin berhasil, mudah atau bisa mencapai keberhasilannya. Dan yang ketiga adalah kepandaian atau keterampilan. Itu juga menentukan keberhasilan. Tetapi saudara yang saya kasihi, benarkah kalau 3 hal ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, menjamin keberhasilan? Bukankah dalam pengalaman hidup kita melihat ada faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan itu? Faktor apakah itu? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Sepanjang malam murid-murid bekerja keras. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai nelayan. Mereka mencari ikan, menjala ikan, tidak bersantai-santai, tetapi sungguh-sungguh menjelajahi Danau Galilea untuk mendapatkan ikan. Dan Danau Galilea itu seperti halaman depan rumah mereka. Mereka sangat kenal sudut-sudut dari danau itu, sehingga mereka tahu betul kemana mereka harus pergi untuk menjala ikan. Di samping tentu saja tidak perlu diragukan, para murid yang dari kecil lahir atau dari bayi lahir dan besar di dalam lingkungan keluarga nelayan, tidak perlu diragukan lagi pengalamannya. Mereka turun-temurun adalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Kepandaian, keterampilan juga tidak perlu diragukan. Tetapi apa yang mereka alami pada malam itu, kerja keras mereka menghasilkan 0 besar. Tidak seekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Sehingga ketika menjelang fajar, mereka segera menepikan perahunya. Tidak ada harapan lagi, hari ini, malam ini adalah malam yang buruk, gagal total. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala di sana. Apa yang dikatakan oleh Simon, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Tentu saja tempat-tempat yang dalam itu juga sudah dijelajahi dan tidak ada hasil apapun. Tetapi karena guru yang memerintahkan, maka kami akan melakukannya. Mereka pergi ke tempat yang lebih dalam lalu menebar jala, dan apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa yang tidak terduga. Mereka menjala ikan dalam jumlah yang sangat besar sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang menambahkan faktor keberhasilan itu keberuntungan. Bahkan ada yang mengatakan orang untung itu lebih berhasil daripada orang pintar atau orang pandai. Terlepas dari soal benar atau tidak, silahkan. Tetapi menurut saya, keberuntungan itu seperti orang melemparkan dadu.
Tidak ada kepastian sama sekali. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia beruntung, kapan dia menghadapi ketidakberuntungan atau kesialan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sekelumit pengalaman dari para murid sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, sesungguhnya bukan soal keberuntungan yang mereka alami, tetapi oleh karena pertolongan dan kebaikan dari Tuhan. Sebagai orang beriman, mari jangan mengandalkan keberuntungan, karena keberuntungan itu tidak jelas datangnya kapan dan apakah kita akan beruntung atau tidak. Tetapi sebagai orang beriman, mari kita mengandalkan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Karena itu pasti akan datang oleh karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah itu menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami terus belajar untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan dan senantiasa menantikan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.